kembali lagi bersama kita di Bartender Cuap-Cuap. Hari ini kita lagi berada di office Bali Luxury Bar Tools dengan ownernya langsung. Siapa nama Bli? Aku Pandey. Bli Pandey Sumiantara ya? Ya. Dan bersama orang yang paling sengklek di ABI, Wayan Agus Jutnya dan Wayan. di Bali liu ada Wayannya. Wayan Agus. Ya Agus. Ya, lebih dikenalnya Donges ya. Wayan Agus Ini alias pegang-pegangan sih karena berdua. alias Kak Agus Onges, merupakan juga owner dari Bar Culture. Ini produknya dia. Kalau dari Bali Luxury, ini Bli Pandey, ini ada tools-toolsnya di sini. Oke, terus lanjut. Juga kita dapat gini ya tadi, apa namanya? Sponsor dari Kura-Kura, Jin Kura-Kura. Nanti di bawah ya ada gini ya keterangannya. Ini Jin Balinese Jin ya, dibuat di Bali. Bersama Kak Onges dan Bli Pandey. Kak Onges. Kak Onges dulu kan namanya 50 million bartender ya? Iya lo rekam jejaknya ada loh. 50 million bartender, gimana ceritanya itu Kak Onges? Kok bisa Ceritain dong. disebut 50 million bartender itu event kompetisi atau acara ngelawak itu? Ya, kompetisi ya sambil ngelawak biasanya Oh, kompetisi. Ya. Gimana itu di eventnya di mana itu? Eventnya di mana itu? Eventnya wah banyak sih event yang pernah saya ikuti dulu ya. Di sana Pak. Oh iya. Oh, di sana kameranya ya. Iya. Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi? Enggak. Belum kena Kenapa alkohol bisa dia? kayaknya. Ya, belum. Kenapa Kopi bisa aja dia? Kopi. Kopi dulu. Nah dulu disebut dipanggil gini loh 50 million bartender tuh kenapa kan? Apa hadiah yang didapat dari kompetisi ya? Enggak, bukan dulu sempat sih saya memenangi kompetisi Five regional Bali. Itu kebetulan saya untung-untungan juga mendapatkan champion waktu itu di Kuto kalau nggak salah ya tahun 2011 apa 10 itu sudah lama sekali. 10 tahun. Dan akhirnya 3 orang waktu itu, saya yang pertama, yang kedua ada Alit namanya. Sekarang mungkin kerja di Disney di kapal. Di kapal cruise line ya. Dan ketiga ada Rudi namanya, Rudi Artano. Oh, Paman Rudi. Ya, Rudi Tabuti biasanya. Rudi Tabuti. Kita bertiga mewakili Bali untuk eventnya di Jakarta. Oh, berarti itu skala nasional ya? Skala nasional, regionalnya di Bali, 1, 2, 3 dikirim ke Jakarta. Ya, habis itu sebenarnya yang menang di sana bukan saya. Terus? Si Alit itu. Si Alit yang menang, bukan seharusnya. saya. Ya, Alit yang menang. Di Bali saya yang champion, tapi di Jakarta Alit yang membalikkan keadaan mungkin dengan ilmunya mungkin dipendam di Bali, di Jakarta baru dikeluarkan. Ya, waktu Ilmu itu, apa itu? Roro Jonggrang? Ya, rawa rondek. Ya, itu sih. Ya, mungkin kita bertiga sempat mewakili Bali, tapi di sana Bali jadi champion kalau nggak salah nomor 2 Jakarta kalau nggak salah. Champion waktu itu ya hadiahnya memang 50 juta. Oh, berarti yang Jadi sejarahnya gara-gara itu Ya, ya. gara-gara itu. Kita seharusnya yang bertiga disebut berangkat. beranda 50 juta itu Alit. Alit ya. Tapi kenapa Kenapa di jadi sana Anda? yang disebut? Saya nggak ngerti juga. Saya Mungkin yang pegang uangnya Bonges. Atau Anda yang mewakilkan ke state mungkin nggak? Bukan dia sendiri. Kita waktu itu pulangnya kita jadi bodyguard sama Rudi. Oh. Ternyata seperti Ada itu yang menjaga. di sana. Kan sama-sama teman dari Bali. Iya juga sih benar-benar. Terus untuk Bli Pandey nih. Ya. Selama kerja di hotel dulu kan udah lama nih kerja di hotel. Apa sih motivasinya membangun ini Bali Luxury ini? Iya. Tapi ngomong sekarang masih kerja kan? Masih Tetap ya aktif di hospitality. aktif Masih di di hotel. hotel. Ya. Terus motivasi kenapa punya keinginan untuk membangun usaha bar tools ini? Oke. Jadi 2018 kita membangun, sebenarnya ownernya bukan aku aja sih, ada namanya Juni juga. Jadi berapa orang? ada 2 orang foundernya. Sharing ya berarti Ya. ya. Gitu ya. Terus Bonges nggak diajak 2018 Bonges?
Oh, Enggak. support Beda. by, ya, Support by. dibantu oleh beliau. Oke, kita bangun Bali Luxury itu karena pertama sih keluhan sih sebenarnya, keluh kesah kita sih di dunia bar. Pertama, kita sendiri sebagai bartender yang dibilang sudah lama di bidang itu, cuman nggak punya alat profesional gitu. Susah banget gitu loh. Walaupun ada, ya lumayan harganya ya mahal. itu lumayan juga kan. Oh. Dulu emang susah banget dari barang Masih limited lah ya. Betul. Terus dari keresahan itu kita coba nemuin supplier di luar. Terus kebetulan ketemu. Nah, sebenarnya yang lebih begini, yang nemuin istilahnya jalan ini sebenarnya teman saya si Juni ini. Oh, jadi dia yang Ya, lebih apa tuh? awalnya dia Nyari ya. gitu. Terus aku yuk gas awalnya gitu. Oh. Cuman karena kita ya namanya dari bawah kan, nggak ada modal, nggak ada ya, pelan-pelan kecil-kecilan gitu, dibantu oleh teman-teman gitu awalnya. Keresahan aja sih sebenarnya. Oh, keresahan karena ya mungkin susah nyari alatnya, terus kompetisi pakai alat seadanya, dan kita Harganya- minjam harganya juga lumayan ya. ya, minjam itu kan punya teman kita pinjam, si A misalnya punya bonges kita, aku pinjam, dan mungkin sebaliknya mungkin gitu sih. Sekarang aku sih berharap biar anak-anak zaman sekarang lebih gampang mendapatkan alat, lebih tahu dengan istilahnya Tools yang ya, lebih proper lah ya. Ada lebih yang support proper lah ya, ada yang setidaknya support sih. barang. Terus mereka juga lebih percaya diri kan. Kalau di support dengan produk yang bagus kan otomatis itu ya, Ya, ya. pasti lebih percaya diri ya. Iya. Gitu sih. Juga sedikit info, mereka berdua ini sahabatan ya. Kayak kobong. Ini yang sebenarnya bajunya kebalik. Ini jiwanya yang putih, ini jiwanya yang hitam. Tapi hari Bisa ini kita dilihat dari ganti, kita mukanya, ganti. mukanya jahat. Swipe hari ini mereka. Mereka selembut salju. asik. Tapi juga Beli Pandi ini juga dulu adalah seorang flair bartender dia. Benar. Sama juga kan berdua. Benar. Mereka sahabatan dari flair, terus masuk ke dunia hospitality dan juga bersaing di stage ya pastinya kan. Iya. Dulu kompetisi gimana sih Beli, pengalaman pertama kalian berdua kompetisi itu? Apakah Aku dulu ya. Ya. Silakan. Jadi mumpung ngobrolin kita berdua nih, awal cerita cikal bakal kita iya, ketemu nih. cikal bakal Ya, ya. Itu boleh gimana? ceritain dulu. sama-sama nggak bisa nih awalnya kan kita. Oh. Aku dari Tahun berapa itu? SMA itu. Ini habis ini SMA. gue edit pakai lagu sedih, jadi kayak lagu jalinan kasih gitu loh. Tahun Menemukan dua berapa itu? saudara yang berpisah. Berapa tahun yang lalu guys? Wah. 15 tahun. Ya, Ya lama sekali. kurang lebih ya. Ya. 2008 2009 Kalau kayak ya. gitu terlihat rumah udah tua banget ya. Aku kan dari kecil, dari istilahnya dari SMA kan. Ah, Jadi dari SMA latihan Kita dikasih training. es. Kebetulan guruku atau mentorku itu namanya Kadek Susilo. Oh, Pak Kadek Susilo ya. Nah, ya Pak Kadek Susilo yang kita tahu kan sudah di Bali sudah namanya sudah terkenal kan. Iya, Terus ketemu sama Bonges, kebetulan kan dekat rumahnya Pak Kadek Susilo, jadi Ah. ketemu di sana latihan bareng gitu. Jadi rusuh Cikal di sana, bakalnya ya, gitu lah di ya. sana. Nah, ketemu sama John nih, John. rusak lah jadinya, hancur. Hancur lah jadi. Tapi dari pertama ketemu sama Kak Ongnyes ini dia emang rese ya orangnya? Kalem bernama dia. Oh, kalem. Kakak Slem. Nak pandai lah. Anak pandai. Kalem berarti dia. Iya, Kalem nggak kalem kayak bernama kayak dia. sekarang berarti ya. Beringas. Baru satu hari aja dah ketahuan. Langsung berubah ya 180 ya. Ya. Berarti itu pertama kali Besoknya. ketemu. Tapi setia kawan dia. Oh, setia kawan. John juga yang Saling support ya berarti ya. benar-benar. Berarti awal ketemu tuh bertiga, trio dong berarti. Iya, sama Beli Pandi, Kak Ongnyes sama John. Dulu Nah, di latihannya di mana, di awal di lapangan atau di mana dulu? Ya campur-campur sih. Campur Dulu kan sari. yang dibilang yang punya playroom itu sedikit ya. Sedikit bisa dihitung dengan jari yang punya playroom itu. Dulu kita latihan di Renon, Renon. di Renon, habis itu di Samarama, Oh, di Tuban, bandara. di bandara, ya, di bandara kita sempat latihan sampai dikejar-kejar
Ya, Petugas. Satpol PP. Nah, lu langsung di bandara aja. Kita yang petugas. Karena latihannya sampai jam 2 pagi, jam 3 itu. Ya, ini cari perkara sih itu namanya. Latihannya mau sebenarnya maling. dari jam Mau 10 maling. sampai jam 11. Aha. Sisanya ya kalian tahu lah. Ya, bisa lah, bisa. Berarti rutinitasnya emang kayak gitu berarti ya. Iya. Biar bartender tuh Latihannya bentar. latihannya 8 jam. Latihan seriusnya itu mungkin 30 menit atau sejam lah maksimal. Sisanya Sisanya kita tahu Kita sendiri, latihan kan? produk kan? Iya. Belajar produk. Misalnya Berarti- produk baru kita. Oh ya benar juga sih. Iya. Kalau kata Oka Angga sih katanya belajar minum namanya. Oh gitu ya. Ya, kita sambil minum sambil mempelajari produknya. Oh benar. Katanya Oka Angga. Kalau dia sih waktu ini kita tanya, dia serius orangnya. Sampai per hari itu bisa 8 jam full latihan. Oh, iya Kita sih. seharian malah kan. Ya Benar sih. memang gitu latihannya. Emang waktu dulu kita lihat Angga, Ari, Sanis tuh luar Sanis, biasa. luar biasa, aduh, di Udah ngomong zamannya kita, tuh. nih ngomong nges, mayu kerenon. Mesti kita duduk bengong. Ya, dia Nonton latihan mereka aja. dulu. Iya. Latihannya serius, tak stop sampai pegel. Wih. Tarnya mereka pulang. Baru Kita lagi. kira udah selesai, latihan Datang lagi. lagi. Latihan lagi dia. Latihan koreo. Buset. Ari dia bertiga tuh dulu trio tuh. Iya. Oh berarti ada 2 trio berarti dulu ya. Oh. Yang satu trio serius, yang satu yang beleweran gitu. Yang ketiga yang beleweran. Jadi kayak Ya kadang-kadang standar serius musik lah. juga sih. Serius, Kadang-kadang serius sometimes juga. tapi ya. Iya. Latihan 30 menit. Bercanda ya. Ada dagang mungkin. dagang. Ya. Non kan banyak. Kopi kita dulu. Lumpia. Lumpia, iya betul sekali. Break Jagung. time. Termasuk ngeliatin legging-legging yang lagi Oh, bandara. enggak, saya juga enggak, kayak itu gitu enggak ya. pakai, enggak pakai. Melihat apa tuh kalian dulu tuh ternyata kayak gitu ya latihannya. Tapi ya nggak memungkiri sih. Nggak memungkiri sih apa tuh namanya mereka berdua ini juga termasuk legend ya untuk di Iya, dunia jadi flare iya. gitu ya. Lihat aja dari tampangnya kan udah legend. Dari tampang sudah bisa membuktikan. Jadi seru ya juga kalian dulu. Oh ya nih, minumannya dulu diminum dulu. Nih, Boleh, produk dari Kak Onges. Ada berapa varian rasa nih Kak Onges? Ya untuk 3. sekarang ya untuk tiga Untuk sekarang baru ada 3 aja. Ya, Ada limun, limun, temu kangen, sama toyaning. toyaning ya. Bisa dijelasin nggak tuh limun itu apa? Oke. Jelas ya. Jelas. Bebas. Gasnya gede-gede ini. Pas kelasnya deh. Nah, bisa dijelasin nggak itu kenapa bisa namanya ini limun? Limun. Ini saya jelaskan dulu apa tuangin minumnya dulu. Sambil Sambil. Sambil tuangin aja dulu. Habis itu baru saya jelasin gitu ya. Betul nggak gitu? Ya, nih. Iya, silakan. Jelaskan dong produknya sendiri. Oke. Ini limun ini saya buat base spiritnya memang dari lokal spirit Arak Bali. Saya sufi, timunnya saya sufi dan saya tambahkan pelunak rasa lain seperti lime, tonic. Ya lebih ke karena saya basically senang sama jin juga ya. Jin Jin apa? Jin kura-kura. ya jin apapun itu jin ya saya senang. Beda lah, kura-kura sama punya dia. Berarti Bapak pecinta jin ya? Ya pecinta jin dan saya buat dari Arak Bali. Inspirasinya jadinya ya. Inspirasinya dari gin and tonic sih sebenarnya. Saya coba pakai timun dan daun jeruk. Daun jeruknya saya buatkan sirup, saya mix jadi satu, jadilah dia limun. Toyaning ini sama juga metodenya dia di sufi. Ini kenangannya yang di sufi di Bali, sandat Bali namanya. Bunga dari bunga. Lebih ya ke Bali-Balian. ya floral. Kenapa Itulah. bisa manggilnya Toyening? Karena Untuk yang kedua ini. enggak yang satu limun. Limun Enggak, yang ini ya. yang kedua, Ini yang Oh, kedua. yang Ini kedua. pertama kan? Oke, yang oke. Mulai kayak dia. Belum Kopinya kayaknya si alkohol. Si alkohol atau cyanida nih? belum ini masih kopi hitam nih. ini yang Ini ya saya senang aja lihat dia clear cocktail. Ya, saya nggak senang apa namanya yang terlalu berwarna gitu. Makanya Yang saya buat keruh-keruh 3 gitu ya. varian biar bisa membedakan. Kalau yang lebih condong ke floral, ya pasti dia akan meminum toyaning. Kalau dia lebih ke fruity, dia pasti minum limun. Limun. Kalau lebih ke
herb and spice, pasti temu kangen. Ya senang jamu lah. Biar ada Oh, basically- perbedaan 3 varian. Basically ini jamu. Jamu, temulawak, kunyit, gitu. Sehat Jahe. berarti ya? Sehat tapi Alkohol. alkohol. Ya Kenapa nggak temu sule, temu tukul gitu? Oh enggak, temu kangen itu Temu lawak. Ya, sekarang temu kangen kan. temu kangen kan. Iya. Udah lama minuman ini sebenarnya. Ah, Baru tak ya. Boomingnya ya, sekarang sekarang. berarti. Ya, sekarang temu kangen, makanya temu kangen jadinya. hmm. Cobalah dulu silakan. Berarti tiap kali ketemu orang Ini boleh toyonnya. aja. Boleh. Pandi doang berarti yang nggak minum ya? Udah nggak minum berarti deh? Minum. Oh minum, gue kira udah nggak minum deh. Lu kasih banget dia nggak dikasih loh, udah Ya dikasih. minum sendiri aja, temannya nggak dituangin. Dia emang kayak gitu, aduh. Timun. Ya kan udah pada gede mandiri, bartender juga semuanya tuan sendiri aja. Gak usah repot-repotin. Berarti Nges, ini inspirasinya bukan saat pandemi aja ya, lu ngeluarin produk kayak gini. Maksudnya dari sebelum pandemi pun lu udah Ya, sebelum pandemi Kayaknya aja. sebenarnya sebelum itu gua juga kerja di hospitality yo, seperti Iya, itu iya. tahu kan. Gue dulu kerja di hospitality juga, ngajar juga ya. Thank you ya. Yuk. Minum ya semua ya. terus Nges. Hmm. Ngajar juga ya. Di tahun 2019 ya, Desember Hmm. saya memutuskan untuk apa namanya? Move Resign, on. ya, resign dari hospitality tapi ngajar tetap karena ada kesibukan lain. Saya membuka sablon jalan. Habis itu tahulah pandemi, Iya, mana ada pandemi. orang buat baju, tapi sembako aja sudah susah. Move lah lagi, ini yang saya kembangkan. Dulu dari 2018 sih sebenarnya ini. Berawal dari bar catering. Oh, dulu. Bar catering ya, punya bar culture ini sebenarnya bar catering. Oh. Bar catering dan pada saat Bapak pandemi- banyak sekali ya kerjaannya, Pak ya? Multitasking sekali Bapak. Enggak ya seperti itu ya, kebetulan Bapak- ada jalanin. Kok bapak rakus ya? Masih muda. Jangan Cuma diambil. ini Oh, udah. Bapak masih muda ya? Masih muda di luar rumah. Berarti salah manggil Bapak ya? Udah masuk, Om. udah masuk ke rumah tua. Oke, berarti bukan Cheers bisnis dulu tuh pandemi yang- ya, bukan Cheers, bisnis cheers, pandemi cheers. ya. Iya ya. Cheers yang masih dulu. muda. Cheers. Ya ntar ya. Jiwa muda menolak tua semua ya? Kalau Bali Luxury sendiri nih, emang udah berapa tahun ya dari sekarang? Dari awal berdiri? 2018. 3 tahun. 3 Sama 2018 juga ya? Bareng-bareng sama Bonges berarti ya? Emang kita kan sekawan. Dia emang sahabatan. Potong soalnya. Mereka emang sahabatan, Jadi ngapa-ngapain satu bareng. bikin apa, satu juga ikutan. Jadi Mereka tuh harusnya ada. sebenarnya- mereka tuh sebenarnya pasangan yang dipisahkan oleh istrinya masing-masing gitu. Cuma tahun nikahnya aja yang beda dia. Jadi awalnya itu bar catering. Bar catering ya. Bar catering berkembang, Berkembang. terus karena melihat ada kesempatan lain ngambil ke sablon. Sablon ya, ambil ke sablon, sempat sablon jalan berapa bulan tuh, nggak ada, kurang lebih 4 bulan 5 bulan ya pandemi. Karena saya memutuskan dari hospitality ya karena ada usaha sablon. Berarti Bapak ini emang rakus ya, tapi saya bangga sih dari seorang bartender yang dulunya agak-agak Bartender dan mewah dong, Bar. Dulu Oh, ya, kan bartender mewah. nggak termahal mungkin dia Dia bisa termahal bilangnya. 50 juta kan. 50 million bartender. Bukan saya. Julukannya buat Anda, gimana? Anda yang dibilang. Jadi semua orang pasti taunya dia, yuk. Ada tuh bartender Bali tuh sebutannya 50 siapa itu ya, Kak Onges itu. Tahu-taunya ternyata bukan dia. Pas datang tuh bukan beda. Beda, Alit yang sebenarnya. Biar saya klarifikasi sekarang. Oh, klarifikasi. Berarti dari Kalian berarti ya. Klarifikasi Udah sekarang. 10 tahun klarifikasinya baru sekarang ya. Ya, baru sekarang ada apa namanya Media-media yang bisa Media-media menyampaikan ya. ya. Menyampaikan. Iya, habis itu dia nyampein lo sama Alit, sorry ya. Gua ambil. Ya mungkin sudah ikhlas mungkin. Nggak apa-apa, yang penting duitnya gua ini. Tapi apa tadi bilang juga Kak Onges ngajar juga. Ngajar di mana? Ngajar di Sampai sekarang, sampai sekarang waktu pandemi kan di SMK break hampir 1 Tahun. tahun lah. Oh. 1 Lumayan. tahun di kampus yang masih jalan. Di kampus ada sebuah kampus di Tampak Siring, BCC namanya. Saya sebut aja merek aja sekarang ya. Nggak apa-apa. BCC, di BCC saya Kok baca dan cocok jadinya ya? Bener juga. Iya kan?
Apa tuh bisnis di Bali College? Bali Kristal Bali Crystal ya. College. Itu kurang lebih 2 tahun sih kita sudah ngajar sambil kerja karena pandemi kalau di kampus kan ya Online hanya jadinya ya? berapa bulan aja vakum, habis itu kan tetap protokol dijalanin, prokes dan Oh. kelas itu lebih diciutkan Prokes, bukan podcast kan? ya prokes Prokes, ya, protokol. kesehatan. Kelasnya juga dibatasin kok. Biasanya satu kelas itu kan paling gemuk 28 orang, sekarang 13. Oh, 15 lah paling masih banyak. tetap muka ya? Masih tatap Nggak muka ya. online Nggak online, masih tatap muka. Tapi maksimalnya emang 13 lah maksimal di dalam kelas karena kan terlalu banyak juga Resiko. corona ya. corona. Padahal masih ada bir bintang yang Ya. lain-lain tuh kenapa harus corona? Saya ngerti juga saya. Kamu tanya lah sama corona itu, kenapa namanya corona? Terus kalau beli Bande sendiri kerjaannya nggak pernah ngajar atau gimana atau Ya, ngajar juga, Apa dia sekarang ngajar mau ngajar juga, dia? tapi dia diam. Nah, kalian ini emang sahabatan yang memang gimana ya? Saling melengkapi kayaknya. Yang satu Inspirasi. ngajar dia ikut ngajar. Ya, tapi di samping gitu ya. Asisten Yang satu buat Asisten. usaha bisa nih dosen ikut asisten. usaha. Nah, iya, iya. salip-salipan. Tapi kita kalem Salipnya aja. sehat tapi. Jadi aku terinspirasi juga dari Bonges, dia punya bisnis, dia kerja di hotel juga, terus dia ngajar, belum dan lain-lain kan, produksi juga kan. Tidurnya kapan? Oh. Ya. Nyangkut dari coronanya tidak. Ya, jam 12 masuk kamar. Oh. Ntar jam 6 bangun lagi, kencing, mungkin tidur lagi. Ya sih. Jadi Andre, angkatan kita tuh kayak gitu Andre. Walaupun dulunya agak ya bilang seperti itu, cuma untuk peluang tuh kita kejar terus. Jadi Wah, kalau ada peluang Apapun, ya benar. apapun ada Ya. jalan tuh selalu bisa. jadi kerja, ngajar, apapun. Terus kalau Bande ngajarnya di mana? Aku cuman kursus gini aja sih, Bartender. clearing aja sih di Gold Bar Kermi. Gitu aja sih. Oh, berarti ini lebih spesifik lah ya. Untuk clearing. Kalau kamu berarti global. Di F&B, tapi saya megang di Barnya aja. clearing juga, Oh. teori ya, mixonya ya. Gitu. Oh, berarti spesifik emang Spesifik. dunia bartending ya lah ya. Iya, Bartending. dia lebih global lah dia kalau si kaumnya kalau lebih pagi Jadi dia lebih ke flair aja, Iya, satu lebih flair aja. satu mata kuliah lah jadinya. Iya sih. Pokoknya jalurnya tourism academy gitu kan. Pokoknya nggak lepas lah dari Flair, apa enggak bartender. maksudnya dari ininya dia passion awalnya mereka tetap lah di bartender juga kan. Ya, berawal dari hobi juga tuh Hobi flair sih. itu. Oh, Hobi berarti. sih pertama, menjadi ya pekerjaan. Kalau pertama kali tahu flair tuh dari mana? Dari siapa? Atau pernah lihat orang lagi show atau Oh gimana? dulu Inspirasinya inspirasinya lama banget nih waktu saya kurang lebih SMA ya. Saya lihat banyak orang latihan ya di Pantai Padanggala yang dulu mungkin surfer tahu itu Kelapa Dua namanya, tempat surfing, memang poin surfing di sana. Heeh. Lihat orang lempar-lempar botol, lah kok keren. Keren lama-lama. Seru ya, dilihatnya. Seru, lama-lama seru. Kuliah lah. Ya ngambil ekonomi akhirnya, ngambil ekonomi kuliah, ngambil Oh, ekonomi. beda Nggak ya. jelas, emang nggak jelas jalan hidup. Kenapa semua bartender yang sukses-sukses Nggak jelas, awalnya nggak tuh jelas. emang nggak ada yang jelas? SMK aja saya nggak jelas. Kenapa? SMK kesenian, Ah, seni keawitan. astaga. Pantas muka Dari seni. dari Seni, seni, ekonomi, ekonomi, bartender. Bartender ya. Nggak nyambung nggak ya? Memang nggak nyambung sama Oh. sekali. Untuk Nggak nyambung, hidupnya tapi- nyambung ya. Kalau dari- sambungin aja. Oh, iya. Kalau dari jurusannya sih emang nggak nyambung, tapi implementasinya dia nyambung banget. Iya. Dari ekonomi kan, ekonomi pasti orang bisnis. Dia pebisnis soalnya dia. Seni ya Ya, belum belajar. baju kan? Iya. Itu seni. Dia Bartender dibikin minum. Bartender juga ini juga kan. Iya. Bartender Seni juga seni kan. Seni juga. Jadi saling kaitan sebenarnya. Iya, lihat di sana orang, lah kok keren, main kerenon. Pertama kali saya lihat Dewo Dewo. Cobing ya. Wah, Dewo itu Cobing keren banget dulu, zaman dulu itu dia keren juga banget. keren banget ya dulu. Dari move-nya keren orang itu pokoknya. Tapi sekarang keren. Sekarang dia keren. Udah tua nakal sekarang. Sekarang dia keren. Ada orangnya boleh. Boleh. Dia omongin nggak apa-apa. Pecandu anak. Langsung di telepon nanti. Itu
nah baru ketemu Pak Sus dulu, Pak Pak Sus. Susilo, Pandey, John, ketemu akhirnya ya Rama, Ari Barker, Angga, Sanis, Senda juga banyak yang lama-lama Dari juga. sana lah ya. Dari sana Tapi ada perjalanannya panjang juga ya. panjang dari ya dicap Benar, jelek aku kerok dulu, lah ya. dicap jelek di Banjar akibat mabuk-mabukan. maka dari itu ya gua Sekalian gitu. sekalian lah. Sekalian Udah terjun kan Ya soalnya. terjun biar Sekalian basah. ya Karena sekalian sudah basah basah. membuka apa namanya Ruang. mindset juga mindset Ya, ya. ya dulu yang orang-orang di sana waduh mabuk-mabukan aja kerjaan gini kerjaan padahal enggak seperti itu Padahal enggak. sebenarnya bartender itu Enggak, dilihat dari sisi jeleknya aja. Tadi nih, kenapa lu inspirasi lu Bonges? Padahal kan lu mainnya bareng sama banyak orang tuh. Ah, Inspirasi lu ngikutin jalurnya Bonges tuh. kenapa? Karena kan kita sering bareng kan, yang paling sering bareng kan kita. Oh yang paling udah dulu Ya, berarti kalian dulu, langsung bareng. dulu. Ipin-ipin jadinya mereka. Iya, nggak pernah Dulu lepas ingat ya. satu kompetisi nih, awal-awal kompetisi aku bareng kompetisi nih di sektor nih, sektor nih. Apa Ada nih yang koreonya lucu? nih, koreonya harus nih. Oh. Nah, saking bingungnya dia kan seni kan, bisa dia Ya, suka paham lah. gamel kan, Ya, ya, paham dia, lah ya. Jadi dia ngebantuin lah ya, ya. dia koreonya ini, Bonges, nyuling lah dia, nyuling lah dia di antara yang lain, kita aja yang dijadiin, Limited edition ya, kita aja yang di istilahnya Nyuling. Tradisional lah, tradisional, lucu-lucuan sih, gitu sih. Nah berarti kan lu dari awal kalian berdua kan emang sering bareng-bareng nih. Sering. Pernah kan kalian satu stage. Terus berarti kan kalian harus bermusuhan dong. Kalau kalian satu Nah, stage. itu Ya gimana 7 menit ceritanya tuh? aja. Aja. Ya, Aja di panggung ya, habis I itu mean kan kalau saat emang kalian sering main bareng tiba-tiba bermusuhan di satu stage itu. Lu berdua kira-kira berarti kan saling mengalahkan satu sama lain ya? Judulnya kan gitu ya? Iya. yang Ya, namanya ya, ya. kompetisi kan Ya, yang penting deh ya kompetisi yang namanya kan kompetisi bisa- harus ada kalah menang Mungkin Tapi di bisa luar setelah kompetisi itu kita tetap ngumpul bareng, makan bareng. kan Itu bareng harus apalagi juara dia Nah, kan bareng harus mesti tuh. mungkin bisa dikasih gini lah tips dan trik gimana sih caranya biar kita itu kan sebenarnya kita itu semua sama, nggak ada yang beda kan kalau di dunia hospitality, terutama di flaring ya. Kalau kompetisi ya kompetisi, kalau misalnya kita temenan ya kita Temenan. temenan. Tapi kan banyak orang yang beranggapan kompetisi ya kompetisi, teman ya teman gitu loh. Kalau kalian kan dari awal udah sahabatan bareng, tapi kompetisi kan artinya kalian saling bersaing lah sama satu sama lain. Paling kan pasti udah tau lah sisi mana sih yang kelemahan kalian Ya. gitu loh. Bagaimana caranya menangkal gitu biar kalian kalau gua pribadi sih kalau kompetisi ya memang kompetisi di saat kompetisi di atas stage itu yang namanya 7 menit itu ya kita memang bersaing tapi sebelum kompetisi itu pasti kita latihan bareng biarpun gua tahu itu Ya. Pandey bakal menjadi musuh gua Hmm. di saat kompetisi ya, tapi itu sebagai gini aja sih Motivasi. aja Nah, dia lebih bagus. Gue harus bisa. Gue harus bisa. Pada saat itu 7 menit habis itu kita latihan bareng. Buktinya kalau orang kompetisi itu ya benar-benar ya latihan sendiri-sendiri. Kalau kita latihan bareng, nih siap move 7 menit, ya kita lihat move-nya dia. Kita Berarti- lihat, bisa lihat, ya lihat. kita bisa saling Ya. gini Saling ya. support Ya, berarti saling ya. support, saling koreksi juga. Ah, Ya. bisa. Bantu kalau lagu waktu itu ya ngedit lagu kan ya Nggak semua orang semua bisa. minta bantuan lah ke teman pasti itu kalian namanya kompetisi di flare kadang-kadang kita lupa pastilah namanya manusia Ya. ular nggak bawa ya kita pinjam Berarti kompetisi ya kompetisi tapi alat kadang kita pinjam saling Pinjam. Masih ada saling Sharing lah, pertemanan ya, di sana. pertemanan. Jadi Berarti bukan sama cuman seperti yang di- persaingan Enggak, ya. ya. yang seperti dibilang Mabli Pandit, keresahan dia terhadap gininya, Barang-barang gitu itu lah ya terjawabkan ya. mungkin dari itu awalnya pinjam Pinjam. alangkah baiknya kita punya sendiri gitu. Kalau nggak ada itu gue yang jual, lu yang beli kayak Nah. gitu ya. Ya, itu kan peluang promosi bisnis ya. juga. Itu kan dimain Oh pinjam iya, boleh ini. kok pakai, nanti jangan lupa bayar. Ada keluar. Soalnya kan dari yang kita tahu kan orang-orang berkompetisi ya kompetisi mereka saling menjatuhkan lah, Iya. saling gini kan banyak kan. Jadi kalau dilihat dari apa tuh pengalaman kalian tuh kalian bisa tetap akur loh sampai sekarang gitu kan hebat lah namanya. Iya sih, bukan cuma kita ya sih, semua bartender seangkatan kita kemarin itu semua support sih. Jadi kita kalau sekarang pun kayak Angga yang di Australia, Sanis atau lain-lain yang di Australia di luar balik ke Bali, kita welcome lagi kan seperti dulu lagi.
Jadi Open minded lah ya berarti ya. Jadi bukan hanya mencari sesuatu aja, tapi kita buat circle yang benar-benar positif dari sana. Walaupun ada sih negatifnya kayak minum-minum, itu kan hal yang normal ya. Itu hal yang normal sih sebenarnya. Intermezzo. Kalau di bartender minum tuh normal ya. Iya sih. Iya. Normal. Ya bisa dilihat dari sudut pandangnya aja lah. Nggak semua kan yang buruk itu buruk, pasti ada bagusnya juga kan. Hari ini kena kopi lu ya? Hah? Kena kopi lu hari ini? Enggak, gua kena. Tumben bijak. Dia efek podcast sebelumnya soalnya. Oh iya. Kena temu kangen ya, yo. Iya, pantes. Jadi emang temu kangen. Emang kangen sih. Temu kangen kita bawa kemana-mana kalau kita nemuin dua sahabat yang mereka ini aja. Kita bawain mereka temu kangen. Terus, nah untuk Bali Luxury ini khususnya barang-barang yang di sini ini kan tadi bilang ada dapat dari beberapa supplier kan. Ada nggak sih customer yang minta bikin Custom buat produk mereka. custom gitu? Pernah nggak dapat gini? Apa tuh namanya? Iya, Dek. Iya, Mau ikut podcast? Alin sini ikut. Sini. sama Bapak. Jangan ya. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Interupsi sebentar. Alin minta apa? Ini minta apa? Nonton ya. Nonton. Ya sekarang bartender tuh kayak gini. Ini realitanya bartender. Realita.